Cek 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 1 2 3 3 2 1 cek. Ini adalah pengecekan sebelum melakukan presentasi kalkulus subselo 314. Diberikan fungsi skalar f(x, y) dengan x kuadrat dikurang 3y kuadrat di titik p 1,2. Dan juga di sini pertama ditanyakan hitung vektor gradien dari f x, y dan dari fungsi f sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal untuk subcelo 314 di mata kuliah kalkulus lanjut ini. Pertama ini ada soal diberikan fungsi skalar f x, y dengan nilai x kuadrat dikurang 3y kuadrat terdapat di titik p itu 1,2. Dan di sini yang pertama itu ditanyakan hitung vektor gradien f x, y dari fungsi f sendiri. Pertama itu untuk vektor gradien itu gradiennya itu untuk gradien dari f, x yaitu parsial f terhadap parsial x, parsial f terhadap parsial y. Nah, sini dengan dimasukkan dibuat turunan. Jadi untuk parsial f terhadap x di sini diturunin ini f-nya itu karena udah diketahui x kuadrat dikurang 3y kuadrat maka dapat isinya tuh 2x. Dan untuk yang y-nya ini parsial f per parsial y sama dengan parsial f y. Di sini x kuadrat kurang 3y kuadrat hasilnya itu negatif 6y. Jadi diketahui untuk gradien terhadap fungsi fx, y itu 2x, 6y. Nah, di yang pertama sudah diketahui, saya capture dulu. Nah, sini untuk lanjut untuk yang bagian B-nya. Capture ulang. Bisa saling berkaitan soalnya. Jadi untuk B itu ditanya tentukan gradien f di titik P-nya itu 1,2. Nah, karena di sini udah diketahui si P-nya itu 1,2, tinggal disubstitusikan X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Nah, di sini jadi saya tulis ulang F 1,2 itu berarti tadi dapat 2x 2 dikali 1 dikurang 6, y nya itu 2 jadi
ini 2 dikali negatif 12. Nah berarti untuk nilainya tuh ya, meningkat sampai ke 2 negatif 12 untuk yang gradien F di titik P 1,2. Oke, lanjut untuk yang soal C. Untuk soal yang C itu ditanyakan hitung turunan berarah dari titik F ke titik P ke arah U dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan A-nya itu 3,4. Sini pertama tuh vektor U dihitung dengan satuan dari A. Vektor satuan dari A nya itu jadi panjang total vektor A itu ini akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Di sini 3, 9, 16, 25 berarti ini hasilnya tuh 5. Nah, di sini tinggal dimasukkan berarti U nya itu 3/5 dan 4/5. Oke, jadi udah diketahui. Nah sekarang itu pakai turunan berarah. Ini sini aja deh. 4, 5, 4 kali 5. Hapus dulu. Nah turunan berarah dari F ke titik P melalui U. Di sini tuh gradien dari F P nya dikali U. Jadi tadi udah diketahui gradien dari F nya tuh 2, negatif 12 dikali dari panjang vektor A ini 3,5 4,5. Hasilnya tuh di sini 5 berarti masukin 3 tambah negatif 12 dikali 4. Di sini jadi 6 kurang 48/5. Ini di sini 42/5 atau kalau kita sederhanakan itu jadi negatif 82/5 atau sama dengan negatif 8/4 untuk desimalnya. Nah, baik, yang C itu sudah diketahui, jadi turunan berarahnya itu di titik 3,4 itu negatif 82/5 atau negatif 8,4. Lanjut untuk yang D. Baik, untuk soal yang D ini ditanyakan pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Nah kalau ada, berapakah nilai yang maksimumnya? Baik, turunan berarah itu pasti searah sama vektor gradien. Jadi untuk maksnya itu panjang dari vektor gradien F terhadap titik P
ini. Nah, gradiennya itu kan tadi udah diketahui untuk F 1,2 hasilnya tuh 2,-12. Sini tinggal dimasukin aja untuk panjang dari gradien F itu sama di dalam kurung, jadi 2 dikurang 12/2 ya. Nah, oke, di sini berarti 4 ditambah 144 jadi 148. Nah, ini kalau di sederhanakan jadi lajunya tuh 12,17. Jadi nilai F nya tuh bertambah paling cepat sampai lajunya tuh 12,17. Oke, baik, lanjut ke soal yang E. Baik, untuk yang bagian E ini ditanyakan tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dari F menuju titik P ke U itu sama dengan 0, dan juga jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Nah, pertama itu turunan berarah itu sama ya, perkalian antara gradien dan arah, jadi P nya itu sama dengan gradien dari F P dikali V. Nah, biar hasilnya 0, jadi gradien F P dikali V sama dengan 0. Artinya tuh vektor V tegak lurus. Nah, lalu untuk si gradien F nya tuh kan karena diketahui sama dengan 1,2 itu hasilnya 2,-12 negatif 12. Nah, harus dicari V ortogonal. Nah, di sini saya coba substitusikan V-nya itu A, B. Jadi 2A dikurang 12B. Nah, ini disederhanakan jadi A sama dengan B 6B. Di sini jadi V. Nah, V-nya tuh diketahui 6,1. Di sini cari panjang dari vektor V ini sama 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 36, 37 V. Jadi 6 per akar dari 37, 1 per akar dari 37. Nah, jadi untuk makna geometrisnya tuh di turunan berarah 0 ini kita di sini bergerak sepanjang garis kontur si fungsinya, dimana nilai fungsinya tuh tidak berubah, dan kalau digambar kan itu kayak bangun datar gitu, arahnya tuh datar gitu. Oke, baik, itu untuk nomor 1.
sampai di bagian E. Saya lanjut untuk ke nomor 2 nya. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 terdapat soal diberikan satu fungsi f x, y itu x pangkat 3 di negatif 3x ditambah y kuadrat. Nah, sama seperti yang nomor 1, ada beberapa pertanyaan, dan untuk yang A ini dicari hitung turunan parsial pertama dari fx dan juga fy. Nah, untuk fx sendiri di sini parsial dari parsial x pastinya, dan juga di sini x pangkat 3 dikurang 3x tambah y kuadrat. Nah, di sini jika diturunkan itu jadi 3x kuadrat dikurang 3. Dan juga untuk yang f, y nya tuh parsial terhadap y, di sini x pangkat 3 dikurang 3x ditambah y kuadrat. Di sini jika diturunkan jadi 2y. Nah, jadi ada perubahan untuk si parsial pertama dari fx dan fy ini. Nah, hasilnya saya capture dulu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Untuk yang B, di sini ditanyakan titik-titik stasioner dari fungsi f x, y. Nah, si titik stasioner ini pastinya si nilai fx nya itu harus 0 dan juga y nya juga harus 0. Maka tadi sudah dapat fx nya tuh 3x kuadrat minus 3 sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini sudah kenakan lagi jadi x sama dengan plus minus 1. Lalu untuk y nya itu 2y sama dengan 0. Nah, di sini y nya itu pasti 0. 2 kali 0 0. Nah, jadi untuk x nya tuh udah dapat dan y nya juga udah. Nah, jadi untuk titik stasionernya ada di ada di 1,0 dan juga negatif 1,0. Oke, ini saya capture dulu. Lanjut untuk soal yang C. Untuk yang C ini ditanyakan hitung turunan parsial kedua dari f turunan terhadap x, f terhadap y, dan juga f terhadap x dan y. Nah, di sini untuk yang pertama fx-nya itu parsial kuadrat f per parsial x kuadrat sama dengan ini sedang akan jadi parsial x. Sini 3x kuadrat negatif 3. Nah, ini didapat jadi sedangkan jadi 6x. Untuk yang y nya kuadrat f per y kuadrat dengan parsial per parsial y 2y. Nah, ini turunannya tuh jadi 2 dan fx y nya itu sama kuadrat f per parsial x parsial y dengan parsial per y. Jadi 3x
kuadrat minus 3. Nah ini X, Y jadi 0. Jadi udah sudah diketahui untuk yang pertama itu kan turunan parsial kedua dari X itu 6X, turunan parsial kedua dari Y nya itu 2, dan juga turunan parsial dari X Y nya itu 0. Baik, untuk lanjut ke soal yang D. Untuk yang D ini menguji titik stasioner, apakah si titik stasioner itu merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik pelana. Nah di sini perlu pakai uji diskriminan dari D-nya itu f x turunan kedua dikurang fx y kuadrat. Di sini uji dulu. Pertama kan tadi terdapat titik 1,0. Di sini fx itu tadi kan 6 1. Di sini hasilnya 6 kali 1. Y nya itu kan tadi 2. fx y nya tuh 0. Jadi untuk diskriminannya tuh 6 dikali 2 kurang 0 kuadrat jadi 12 lebih dari 0. Dan ini pasti minimum lokal ya, karena dia lebih dari 0. Nah ini untuk di titik 1,0. Coba di titik negatif 1,0. Di sini fx nya tuh tadi kan udah diketahui 6 kali negatif 1 sama dengan negatif 6. Y nya tuh sama 2, x y nya tuh 0. Jadi untuk diskriminannya tuh negatif 6 dikali 2 kurang 0 kuadrat. Nah ini waduh, saya lanjutkan lagi, maaf tadi tripodnya hampir jatuh. Nah diskriminannya tuh negatif 6 dikali 2 dan juga dikurang negatif 0 kuadrat. Di sini hasilnya tuh 0 kali 2 negatif 12 negatif 12 itu kurang dari 0. Jadi ini diketahuinya tuh sudah diketahui jadi titik pelana ya. Oke, jadi ini baik, titik stasioner itu di titik 1,0 itu jadinya minimum lokal, dan juga untuk di titik negatif 1,0 itu jadi titik pelana karena nilainya tuh kurang dari 0. Baik, lanjut untuk yang soal baik, ini untuk soal yang yang terakhir, jadi ditanyakan jika ada titik maksimum atau minimum lokal, coba jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Nah ini fungsinya tuh masih sama, fx, y, x pangkat 3 di negatif 3x plus y kuadrat. Nah di sini melihat dulu si fungsinya tuh saat variabel x dan y nya itu mendekati tak hingga. Jadi untuk x nya tuh ke nilai dari tak hingga, jadi plus tak hingga. Di sini tuh f x, y
di X pangkat 3. Jadi ini sama plus T hingga. Terus untuk X nya lagi di negatif T hingga, karena ini negatif 3X. Untuk f x y nya itu jadi X 3. Nah ini tetap di negatif T hingga. Dan untuk Y nya ini ada di Y kuadrat, jadi plus minus T hingga, dimana f x, y nya itu ya berat, jadi ini plus T hingga. Nah jadi dilihat ini si fungsinya tuh tidak terbatas dari atas dan bawah, jadi nggak ada maksimum atau minimum global. Tak dari atas atau bawah. Oke, nah meskipun si yang tadi sebelumnya tuh titik 1,0 itu terdapat minimum lokal, tapi tidak termasuk ke minimum global, karena ada fungsi yang lebih kecil dari itu, yaitu si X ini nih. X ini bisa lebih kecil dari titik 1,0 tadi, jadi masih ada nilai yang lebih kecil. Jadi kesimpulannya tuh tak terbatas dari atas ataupun bawah, jadi tidak ada nilai maksimum atau minimum global. Mungkin untuk pembahasan materi di sub CLO 314 ini sudah selesai dari saya. Untuk akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun juga kekeliruan. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.